Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol santai aja. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang momongan lah. Jadi hampir semua orang yang menikah, baik laki-laki untuk perempuan, semuanya pada ingin punya momongan. Sedikit sekali orang setelah menikah gak mau punya momongan, itu sedikit sekali. Kebanyakan mereka yang sudah menikah, mereka kebanyakan pada pengen punya momongan secepatnya, karena dengan hadirnya momongan itu menambah kebahagiaan buat kita. Nah, kemarin saya kedatangan pasien di rumah saya, yakni sepasang suami istri yang udah 2 tahun menikah. Jadi dia sudah 2 tahun itu mendambakan ingin segera punya momongan. Jadi kali ini saya akan memberikan tips buat siapa aja yang melihat video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat yang ingin punya momongan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tips agar punya momongan itu tadi sendiri. Kemarin saya bertemu dengan pasien saya di terapi, tetapi keduanya tidak ada masalah. Dan saya tidak menyalahkan wanitanya, tidak menyalahkan laki-lakinya. Tetapi kedua belah pihak harus menyadari betapa pentingnya kerjasama, betapa pentingnya kebersamaan, dan betapa pentingnya quality time yang dibangun agar bisa secepatnya punya momongan. Nah, pada waktu itu saya mengutarakan ke dia ada beberapa hal yang menghambat, diantaranya sulit punya momongan. Dimulai dari istri dulu ya. Satu, kalau dari istri biasanya sulit punya momongan, biasanya indung telurnya tinggi. Yang kedua, ketika penetrasi, terus sperma si sang suaminya itu kurang kuat alias lemah. Jadi pas begitu ke indung telur itu sel spermanya udah mati. Yang kedua, bagi istri, cobalah jika misalkan kegemukan untuk diet sehat, cobalah banyak makan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan, terutama salad ya, seperti tomat, timun, buah pir, selada, itu terutama salad ya, salad segar. Dan untuk yang punya obesitas, untuk cewek diharapkan untuk diet lah, proporsionalkan tubuh ya. Yang selanjutnya untuk cewek, coba juga untuk sering memakan dana sutan. Kalau di istilah Sundanya dana sutan itu dana sabrang namanya. Coba juga dana sabrang. Terus kemudian untuk cewek selain dana sabrang, coba juga untuk minum multivitamin. Multivitamin khusus untuk meningkatkan kesuburan. Di antaranya seperti ada obat Volamial Genio. Biasanya dokter-dokter kandungan itu menyarankan mengkonsumsi Volamial Genio. Dan Volamial Genio ini selain dikonsumsi untuk ibu hamil, ibu yang lagi program hamil juga bisa untuk mengkonsumsi Volamial Genio agar rahimnya, agar induk telurnya subur sekali. Dan yang kemudian juga ada susu formula untuk ibu-ibu, susu khusus untuk ibu hamil, seperti ada yang mengandung enesisnya ya, seperti salah satunya Prenagen Enesis, itu juga boleh diminum agar kandungannya subur dan juga memancing agar spermanya bisa masuk ke dalam indung telur. Yang selanjutnya untuk kaum ibu-ibu juga, hindarilah stres, hindarilah kecapean ya, terutama kecapean ini ya. Jika ingin cepat hamil, bagi yang mereka bekerja, cobalah untuk bekerja agar untuk tidak memposir kerja. Kalau bisa sih untuk berhenti dulu lah, berhenti untuk bekerja, karena dengan bekerja tersebut bisa meningkatkan tidak bisa meningkatkan hormon kita, alias kita menjadi capek dan malas lah ya. Kalau bisa
berhenti kerja kalau untuk wanita yang sedang bekerja berat, jika ingin program hamil berhasil ya. Yang selanjutnya olahragalah teratur, olahraga ringan, jogging, supaya tubuhnya menjadi bagus, supaya peredaran darahnya bagus. Dan selain itu konsumsilah makan makanan yang kaya akan serat, yang kaya akan kalsium dan zinc. Sekali lagi buat wanita, konsumsilah makanan yang mengandung cukup serat, kalsium dan zinc. Hindarilah makan makanan seperti bakso, micin, dan juga makan makanan yang mengandung pengawet seperti nugget-nugget, juga seperti makanan-makanan yang siap saji. Hindarilah itu supaya agar cepat hamil. Nah, kemudian untuk wanita nih, kalau untuk wanita Anda bisa, tadi baru wanita ya. Kemudian kita coba untuk laki-laki ya. Kalau untuk laki-laki satu agar cepat hamil ya, istrinya, yang pertama hindarilah stres. Satu, harus mengendalikan stres. Jangan sampai stres di tempat kerja dibawa ke rumah, ataupun stres apapun lah ya, dikurangi aja. Yang selanjutnya untuk laki-laki, satu dari asupan makanan ya. Hati-hati sekali bagi seorang perokok, itu bisa menghambat, sperma menjadi kurang sehat. Jadi berhati-hatilah bagi kaum pria yang suka merokok untuk menjaga kesehatannya. Dengan cara apa? Satu, perbanyaklah minum susu murni, karena susu murni mengandung kalsium yang sangat bagus. Yang kedua, perbanyaklah minum air kelapa muda. Karena apa? Bagi sang perokok itu sangat bagus sekali untuk menguras racun-racun, untuk menyerap racun-racun, toksin-toksin yang ada dalam tubuh, sehingga sperma kita diproduksi tidak terganggu dengan toksin-toksin dari kafein, dari nikotin juga. Yang selanjutnya untuk laki-laki, perbanyaklah makan makanan sayur-sayuran, tunas-tunasan seperti toge, dan sayur-sayuran tunas-tunasannya dari kacang-kacangan. Jadi sering makan kacang-kacangan seperti kacang mete, kacang almond, kacang pistachio, kacang kapri, itu sangat bagus sekali untuk menunjang sperma kita. Yang selanjutnya untuk laki-laki, hati-hatilah bagi yang suka mengkonsumsi alkohol, minuman keras, hati-hatilah, kurangin lah ya. Terus juga yang suka minum oplosan juga harus dikurangin. Itu. Yang selanjutnya, untuk segera bisa punya momongan, cobalah melakukan hubungan badan 1 hari setelah istri kita menstruasi ya. Setelah istri kita bersih-bersih setelah menstruasi, lalulah kita melakukan hubungan badan dengan istri kita, insya Allah cepat hamil. Yang selanjutnya untuk kaum wanita dan laki-laki juga, bila kita setelah melakukan hubungan badan, sebaiknya setelah melakukan hubungan badan, setelah penetrasi, setelah orgasme, lalu suruhlah istri kita untuk nungging. Untuk nungging seperti sujud beberapa menit lah, supaya jalannya sperma ke sel telur itu cepat ya. Jadi kalau spermanya kurang sehat, itu cepat masuk ke sel telur, tidak mati di dalam ya. Jadi setelah melakukan hubungan badan, ketika orgasme, segeralah istri kita untuk nungging seperti sujud, karena itu untuk percepat jalan sperma masuk ke indung telur. Dan yang terakhir tipsnya, perbanyaklah olahraga dan juga perbanyaklah quality time bersama keluarga di rumah, insya Allah. Oh iya, terus selanjutnya ya, ada lagi satu lagi buat para istri juga kaum pria yang minum jamu-jamu, di stop dulu. Terutama buat para istri yang suka minum jamu-jamu, pelangsing, jamu-jamu untuk menurunkan kolesterol, itu di stop dulu buat yang program hamil. Terus buat laki-laki juga hati-hati penggunaan obat kuat yang bersifatnya dioles.
Misalkan kita sering melakukan hubungan badan, terus kita suka pakai alat bantu, misalkan obat kuat. Nah, untuk obat kuat jenis yang dioles ke penis kita itu hati-hati. Buat yang program hamil itu hati-hati. Seperti obat oles yang dioleskan ke kemaluan kita, itu hati-hati karena itu bisa menyebabkan kemandulan pada istri kita. Hati-hati itu kalau terbawa masuk ke dalam rahim istri kita, itu hati-hati, jangan terlalu sering memakai obat kuat oles, itu bisa menimbulkan kemandulan. Ya, demikianlah tips dari saya supaya cepat hamil istrinya. Bagi yang ingin punya momongan, program momongan, insya Allah sekali tembak langsung jostol, langsung gol ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dari saya. Dari saya sekian. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.